Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan masih tentang tabel kontingensi ya. Bagaimana cara menganalisis tabel kontingensi ini ya. Terutama tabel kontingensi 2x2 ya. Jadi di sini ada tabel kontingensi 2x2, 2 baris dan 2 kolom ya. Yang baris itu berlaku sebagai peubah X, peubah independen, dan Y yang kolom itu sebagai peubah dependen, peubah tak bebas ya. Terkait dengan tabel ini kita mengenal dua macam percontohannya. Jadi ada percontohan acak dan percontohan berkelompok. Maksudnya percontohan acak itu ya seluruh pengamatan itu acak ya. Jadi pengamatan itu acak, kemudian pada setiap pengamatan X dan Y, nilai X dan Y itu dicatat secara bersamaan ya. Jadi sini nilai X dan nilai Y dua-duanya acak. Nah, selanjutnya kita di sini membicarakan peluang bersama X dan Y. Dan di sini juga kita bisa membicarakan berapa peluang X dan berapa peluang Y sebagai peluang marginal. Tetapi kalau percontohan berkelompok, kita tidak relevan mengatakan peluang X karena X-nya tetap. Ya, jadi di sini kita mengamati secara berkelompok. Kelompok X sama dengan 1 dan kelompok X sama dengan 2. Jadi X-nya tetap ya, tidak ada peluang X di sini. Nah, kemudian baru Y-nya diamati pada setiap X. Jadi X-nya tetap, nah Y-nya bersyarat. Nah, terkait dengan tabel kontingensi 2x2 ini, dikenal istilah atau konsepnya, ya, istilah aja kita sebut, ya, ada yang namanya odds, dan satu lagi nisbah odds. Nisbah odds ini dalam textbook disebut odds ratio ya. Odds ratio dalam bahasa Inggris, Indonesia kita terjemahkan sebagai nisbah odds. Nah, untuk peluang sukses P ya, jadi kita di sini berhadapan dengan pengamatan biner ya. Di mana pengamatan biner itu kita punya dua kategori ya, kategori sukses atau gagal. Ya, sukses tuh bisa apa aja ya. Tapi ini adalah artinya 1 dan 0 atau 1 dan 2, artinya dua pengamatan aja. 1 itu sukses, 2 gagal gitu ya. Jadi peluang sukses itu P. Jadi kalau peluang gagalnya ya 1 kurangi P. Kalau misalnya kita mengamati kesetujuan, setuju atau tidak setuju ya, berarti peluang setuju ya sebesar P, peluang gagalnya 1 dikurangi P. Nah, untuk peluang sukses P, peluang setuju P misalnya, odds sebagai sukses tersebut adalah P dibagi 1 dikurangi P, yaitu peluang sukses dibagi peluang gagal. Kalau kita berbicara kesetujuan, ya peluang setuju dibagi peluang tidak setuju. Odds adalah suatu bilangan tidak negatif. Ya, jelas ya, karena ini adalah nisbah atau rasio dari dua bilangan positif ya. Peluang sukses dan peluang gagal. Peluang sukses positif, peluang gagal juga positif ya. Itu ada bilangan-bilangan tidak negatif. Rasio bilangan tidak negatif ya, maka hasilnya juga tidak negatif ya. Nah, nilai odds ini sama dengan 1. Itu berarti peluang sukses sama dengan peluang gagal ya. Jadi kalau peluang sukses sama dengan peluang gagal berarti 1
sama pi sama dengan 1 dikurangi pi. Ya. Jadi kalau pi sama dengan 1 dikurangi pi, jadi 1 sama dengan 2 pi, sehingga pi-nya adalah setengah. Ya. Jadi ini adalah angka odd 1 itu terjadi ketika pi-nya sama dengan setengah, 0,5. Nah, jika odds-nya lebih dari 1, itu berarti peluang sukses lebih besar dari peluang gagal. Ya. Sedangkan odds kurang dari 1, berarti peluang sukses lebih kecil daripada peluang gagalnya. Nah, selanjutnya, peluang sukses, ya, P itu merupakan fungsi dari odds. Ya, jadi bentuknya P itu sama dengan odds dibagi 1 plus odds. Jadi kalau kita tahu odds-nya, kita bisa hitung P-nya, yaitu P sama dengan odds ditambah odds dibagi 1 plus odds. Jadi kita perhatikan misalnya kalau odds itu sama dengan P per 1 dikurangi P, maka odds kali 1 minus P itu sama dengan P, ya. Jelas ya, dari itu dari formula di atas itu, maka hasil kali odds dengan 1 dikurangi P adalah sama dengan P. Kalau dimasukkan odds-nya ke dalam kurung menjadi odds dikurangi odds P sama dengan P. Nah, kalau odds P-nya pindah ke kanan, jadi odds itu sama dengan P plus odds P, atau 1 plus odds kali P, sehingga kalau ditentukan situ P-nya, P itu sama dengan odds dibagi 1 plus odds, seperti yang di atas itu. Nah, pada suatu tabel 2x2, ya, 2 baris dan 2 kolom, kita punya 2 odds. Ada odds 1 untuk baris pertama dan odds 2 untuk baris kedua. Jadi odds 1 adalah P1, yaitu peluang sukses pada baris 1 dibagi 1 dikurangi P1. Ya. Odds 2 artinya odds pada baris kedua, yaitu P2 dibagi 1 dikurangi P2. Nah, nisbah odds, ya, biasanya dihitung sebagai nisbah dari odds baris 1 atas baris kedua. Jadi odds 1 dibagi odds 2. Jadi dilambangkan dengan theta. Jadi theta sama dengan odds 1 dibagi odds 2. Atau odds 1-nya P1 per 1 dikurangi P1 dibagi P2 per 1 dikurangi P2. Sehingga ini kalau disederhanakan menjadi P1 kali 1 dikurangi P1 per P2 kali, P1 kali 1 kurangi P2 dibagi per, atau ya, P2 1 dikurangi kali 1 kurangi P1, ya, seperti itu. Jadi jadi perkiraan silang antara peluang sukses dengan peluang gagal. Peluang sukses baris 1 dengan peluang gagal, hasil kalinya dibagi hasil kali peluang sukses pada baris kedua dengan peluang gagal baris 1. Nah, sementara itu penduga kemungkinan maksimum, ya, penduga maksimum likelihood kita sebut, ya, maksimum likelihood estimator, ya, itu bagi nisbah odds adalah theta atau pi, ya. Theta atau pi adalah P1 dibagi 1 kurang P1 per P2 dibagi 1 kurang P2, ya. Atau P1 kan N11 per N. Kalau kalau dia pengamatan percontohan acak kan peluang P1 itu ada N11 per N, ya. N12 1 dikurangi P1 berarti N12 dibagi N, sehingga pada bagian pembilang
sisanya adalah N11 per N12 ya, di bawahnya N21 per N22. Nah, kalau percontohan berkelompok, P1-nya itu adalah N11 per N1, N12-nya adalah N12 per N1. Jadi sisanya N11 per N12. Di bawahnya adalah N21 per N2 dibagi N22 per N2. Jadi sisanya adalah N21 per N22. Jadi penyebutnya N11 per N12, pembilangnya N21 per N22. Atau disederhanakan seperti tadi ya. Berarti ini adalah perkalian silang antara N11 dengan N22. Itu adalah diagonal tadi ya, diagonal utama dibagi hasil kali diagonal samping. Nah, di sini tampak bahwa formula untuk penduga kemungkinan maksimum bagi nisbah odds itu sama ya, baik itu percontohan acak atau percontohan berkelompok. Nah, yang menarik berikut ini adalah sifat-sifat nisbah odds. Jadi sifat-sifat nisbah odds. Nah, jadi nisbah odds ini punya sifat-sifat yang lebih unggul lah dibandingkan dengan misalnya sebelumnya ada Anda kenal selisih proporsi atau apa namanya resiko relatif ya yang sebelumnya. Nah, sekarang nisbah odds juga merupakan suatu ukuran ya yang dapat digunakan untuk menganalisis keterkaitan antara dua peubah kategori. Nah, yang pertama itu adalah bagaimana odds itu bisa menganalisis atau bisa menunjukkan bagaimana perbandingan antara P1 dan P2. Jadi P1 itu peluang sukses baris 1 dan P2 peluang sukses baris kedua. Ya. Jadi kalau P1 sama dengan P2 itu akan menyebabkan odds 1 sama dengan odds 2. Nah, P1 sama dengan P2 artinya itu menunjukkan kebebasan antara X dengan Y. Ya. Nah, P1 dan P2 yang sama akan menyebabkan odds-nya 1. Jadi odds 1 itu juga artinya bahwa X itu dengan Y saling bebas. Ya, jadi keadaan P1 sama dengan P2 menyebabkan odds 1 sama dengan odds 2 sehingga theta 1. Ya. Menunjukkan kebebasan antara peubah baris dan peubah kolom. Jika theta lebih dari 1 artinya P1 lebih dari P2. Dan jika theta kurang dari 1, artinya P1 lebih kecil dari P2. Nah, keadaan theta lebih besar dari 1 atau theta kurang dari 1, artinya theta tidak sama dengan 1. Itu menunjukkan adanya keterkaitan antara peubah baris dengan peubah kolom. Jadi kita perhatikan lagi ya, jika P1 sama P2 maka 1 dikurangi P1 sama dengan 1 dikurangi P2, jelas ya. Nah, sehingga yang tetanya adalah P1 per P2 1 ya. 1 dikurangi P2 dibagi 1 dikurangi P1 itu 1 juga, jadi 1 kali 1 1 ya. Jadi kalau P1 sama P2 maka theta sama dengan 1 ya. Itu tadi artinya X dan Y saling bebas. Nah, sementara itu kalau P1 lebih dari P2 ini akan menyebabkan 1 dikurangi P2 ya lebih besar dari 1 dikurangi P1 ya, karena yang sebelah kiri itu kan berarti 1 dikurangi
angka yang lebih kecil ya, Pi1 ya, 1 dikurangi Pi2 ya. Nah, sedangkan yang kanan 1 dikurangi Pi1 lebih kecil karena Pi1-nya lebih besar dari Pi2. Oke. Nah, tetanya menjadi lebih besar dari 1 karena Pi1 dibagi Pi2 kan lebih besar dari 1. 1 dikurangi Pi2 dibagi 1 dikurangi Pi1 lebih besar dari 1 juga. Jadi dua angka yang lebih besar dari 1 hasil kalinya tentu akan lebih besar dari 1 pula. Nah, sementara itu kalau Pi1 kurang dari Pi2, maka 1 kurang Pi2 lebih kecil dari 1 kurang dari Pi1 ya. Oke, nah tetanya menjadi kurang dari 1 karena Pi1 per Pi2 kan kurang dari 1. 1 dikurangi Pi2 per 1 dikurangi Pi1 itu juga kurang dari 1. Hasil kali dua bilangan yang kedua-duanya kurang dari 1 ya, dia menjadi kurang dari 1 pula. Nah, yang sifat yang kedua itu adalah sifat kebalikan ya, kebalikan teta ya. Jadi kalau tetanya kebalikan itu artinya keterkaitannya sama kuat. Jadi kita misalnya kita lihat nilai teta ini sekecil-kecilnya 0 dan sebesar-besarnya infinite ya. Artinya semakin jauh teta dari 1 ya, 1 kan bebas. Semakin jauh ke kiri mendekati 0 dari 1 ya. Kemudian ke kanan dari 1 menjadi mendekati tak hingga. Itu artinya teta 1 dan teta infinite itu sama-sama kekuatannya ya. Jadi 0 ini kekuatannya sama dengan kekuatan infinite ya. Nah, dua nilai rasio odds teta 1 dan teta 2 menunjukkan kekuatan keterkaitan yang sama besar apabila teta 1 sama dengan 1 per teta 2. Perhatikan jika bahwa kalau Pi1-nya 0, artinya 1 dikurangi Pi1, 1 ya. Sehingga tetanya adalah 0, pembilangnya 0 dibagi Pi2 ya. 0 dibagi Pi2 ya 0. Demikian pula jika Pi2-nya 1 ya. Ketika Pi2-nya 1 berarti 1 dikurangi Pi2 0 kan? 1 dikurangi 1. Nah, pembilangnya berarti Pi1 kali 0. 0 dibagi penyebutnya Pi2 kan 1 berarti 0 per 1 kali 1 dikurangi Pi1 berarti 0 per 1 min Pi1 0 ya. Adapun kalau Pi1-nya 1 berarti 1 dikurangi Pi1 0 ya. Sehingga tetanya adalah 1 dikurangi Pi2 per 0 ya. 1 dikurangi Pi2 dibagi 0 infinite. Jika Pi2-nya 0 maka tetanya adalah Pi1 ya, Pi1 kali 1 berarti di atasnya Pi1 ya, dibagi 0. Pi1 dibagi 0 infinite juga. Jadi perhatikan bahwa odds 1 per odds 2 itu adalah satu nilai ya, nilai teta berarti kan. Itu sama dengan atau setara dengan 1 per odds 2 per odds 1 ya. Artinya yang kiri itu setara dengan yang kanan di sini. Misalnya kalau teta 1-nya 2, teta 2-nya 0,5 ya. Jadi
Theta 1 dengan theta 2 itu setara karena 0,5 itu 1/2. Jadi theta 1 yang 2 itu setara dengan theta 2 yang 0,5. Demikian pula theta 1,8 setara dengan theta 2 0,125. Karena 0,125 itu adalah 1/8 atau 0,125 itu 8. Sedangkan theta 1,0 setara dengan theta 2 infinite karena 0 itu atau infinite itu 1/0. Jadi theta 1 yang 0 setara dengan theta 2 yang infinite. Demikian pula kalau theta 1-nya infinite, theta 2-nya 0 ya. Ya sama lah. Jadi 1/infinite sama dengan 0. Jadi theta 1 infinite sama kekuatannya dengan theta 2 0. Nah, sifat yang ketiga itu adalah terkait dengan pertukaran posisi baris atau pertukaran posisi kolom ya. Jadi pertukaran posisi baris atau kolom ya. Jadi misalnya baris 1 posisinya menjadi baris 2 ditukar menjadi baris 2 menjadi 1 gitu ya. Kolom atau kolomnya kolom 1 menjadi kolom 2, kolom 2 menjadi kolom 1 ya. Salah satu aja ya. Apakah pertukaran posisi baris atau pertukaran kolom ya. Ini tidak menyebabkan gambaran kekuatan keterikatan baris dan kolom berubah ya. Yang jelas kalau ada pertukaran ini akan menyebabkan theta baru itu nilainya sebesar 1/theta 1. Kan kita sudah bahas bahwa theta 1 dengan 1/theta 1 itu gambaran kekuatannya tidak berbeda. Oke, kita lihat tabel di kiri ya. Itu tabel 2x2 ya, selnya aja yang ditampilkan di situ. Ada N11 pada baris ke-1 dan N12 ya. Lihat indeksnya 1112 ya. Artinya itu pada baris ke-1 dua-duanya. Kemudian pada baris kedua ada N21 dan N22. Jelas ya? Ini tabel awalnya di kiri ini. Sehingga theta 1 dugaan menjadi N11 kali N22 per N12 kali N21 ya. Hasil kali N pada diagonal utama dibagi hasil kali N pada diagonal samping ya. Nah, di sebelah kanannya itu adalah tabel yang udah ditukar barisnya. Jadi pada baris pertama itu ada N21 dan N22. Sedangkan pada baris ke-1 ya menjadi N11 dan pada baris kedua jadi N11 dan N12 ya. Sehingga theta 2 kita sebut saja theta 2 dugaan itu adalah N21 kali N11 dibagi N22 kali N11 ya. Sehingga itu theta 2 itu ya sama dengan 1/theta 1. Gambaran kekuatan theta 2 tidak berbeda dengan gambaran kekuatan keterkaitan yang tampak pada theta 1. Nah, kalau yang tabel berikutnya itu adalah yang di bawah itu ada pertukaran kolom dari tabel awal ya. Jadi kolom 1 ya isinya menjadi N12 dan N22. Dipindah dari kolom kedua jadi kolom ke-1, kolom ke-1 isinya N11 dan N21. Ya, tampak jelas ya. Sehingga theta 2 dugaan itu adalah N12 kali N21 itu adalah jadi diagonal utama dibagi N11 kali N22. Jadi theta 2 itu sama dengan 1/theta 1 juga. Ya. Jadi perubahan posisi baris ataupun perubahan posisi kolom tidak merubah gambaran kekuatan keterkaitan antara baris dan kolom, antara peubah bebas dan peubah tak bebas. Nah, yang keempat ini
terkait dengan transpose tabel ya. Transpose atau perputaran tabel. Jadi dengan diputar itu posisi baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Ya misalnya ini di kiri itu kan tabel asal ya. N11, N12 pada baris 1. Kemudian pada baris kedua menjadi pada baris kedua ada N21 dan N22. Nah, pada tabel kedua nih yang baris 1 itu N11 dan N12 itu menjadi kolom 1 ya. Sedangkan baris kedua juga menjadi kolom 2 ya. Nah, nisbah odds-nya nggak berubah ya. Nisbah odds pertama itu adalah N11 kali N22 dibagi N12 kali N21 ya. Sedangkan pada tabel kedua ya sama, N11 kali N22 dibagi N21 per bagi N21 kali N12. Jadi theta 2 ya tak sama dengan theta 1. Hal yang menarik dari nisbah odds itu adalah kalau kita ambil nilai logaritma dari nisbah odds ya. Ini logaritma berbasis E ya. Jadi transformasi logaritma atas nisbah odds maka dapat diperoleh sebaran yang simetris mendekati sebaran normal. Nah, nilai theta 1 bersesuaian dengan ln theta sama dengan 0. Ini menunjukkan kebebasan. Jadi theta sama dengan 1 itu menunjukkan kategori X dan kategori Y itu saling bebas. Ya. Demikian juga ln theta sama 0 itu menunjukkan kategori X dan kategori Y itu saling bebas. Ya. Jika theta 2 sama dengan 1 per theta 1, ya, theta 2 sama dengan 1 per theta 1 ya, maka ln theta 2, ya, perhatikan, itu sama dengan minus ln theta 1. Ya. Ini menunjukkan kekuatan keterikatan yang sama. Ya. Jadi kan theta 2 dengan 1 per theta 1 itu sama ya kekuatan gambaran kekuatannya ya. Nah maka ln theta 2 dengan minus ln theta 1 itu menggambarkan keterkaitan kekuatan yang sama juga ya. Kekuatan keterkaitan yang sama juga tetapi arahnya berbeda tadi ya. Nah, tapi yang menarik lagi adalah pada ln theta 2 dengan minus ln theta 1 itu angkanya sama, cuma berbeda. Yang satu positif, yang satu negatif. Dan dia simetrik terhadap garis ln theta sama dengan 0. Nah, kita lihat gambar berikut ini ya. Jadi yang kiri atasan dikit ya. Yang di kiri itu adalah kurva theta. Itu kurva theta itu dari 0, paling kecil 0, kemudian sampai tak hingga ya. Nah, ya oke, dari 0 sampai tak hingga. Sedangkan yang kanan itu adalah ln theta. Itu adalah dari minus tak hingga sampai dengan plus tak hingga. Nah, di kiri kalau theta-nya sama dengan 1, artinya posisi itu menunjukkan kebebasan antara kategori X dan kategori Y ya. Nah, kalau theta-nya 1 ini bersesuaian dengan ln theta sama dengan 0 ya. Itu juga kebebasan. Nah, cuma di sini ln theta sama dengan 0 itu menjadi pusat ya. Jadi titik tengah dari kurva. Dari garis ln theta ya. Jadi situ adalah pusat dari sebaran ln theta ya, 0 itu.
Perhatikan kalau di kiri itu nilainya 7,39 misalnya ya. Jadi ada tetanya adalah 7,39. Maka ln theta itu adalah 2 ya. Jadi ln theta 2, angka theta 7,39 itu bersesuaian dengan ln theta 2. Sedangkan kalau theta 1 per 7,39 atau 0,135, maka ln theta-nya, ln 1 per 7,39 itu adalah minus 2. Jadi di sini tampak bahwa ln theta itu antara minus 2 dan 2 itu kekuatannya sama, ya, cuma beda arah aja. Yang satu odds pertama lebih besar dari odds kedua kalau positif. Kalau negatif berarti odds 1 lebih kecil dari odds 2, tapi kekuatan keterkaitannya sama ya. Nah, selanjutnya ln theta ini ya sebarannya itu punya ragam ya, berarti kalau punya ragam punya simpangan baku ya. Nah, simpangan bakunya bisa dihitung ya, yaitu akar dari 1 per N11 tambah 1 per N12 tambah 1 per N21 tambah 1 per N22. Nah, jadi kita sini punya galat baku bagi ln theta duga. Dan kemudian dengan adanya galat baku ini dan ln sigma-nya bersebaran mendekati normal ya, maka kita bisa membuat selang kepercayaan ya, bagi ln sigma ln theta ya. Jadi ln selang kepercayaan 1 dikurangi alfa kali 100% bagi ln theta itu adalah ln theta dugaan, ln theta topi plus minus Z alfa per 2 kali S. S-nya itu tadi galat bakunya ya. Nah, kemudian ya, atau di sini sama dengan batas bawahnya adalah ln theta topi min Z alfa per 2 kali S. Batas atasnya ln theta topi plus Z alfa per 2 kali S ya. Nah, selanjutnya batas bawah dan batas atas selang kepercayaan bagi nisbah odds theta ya, masing-masing diperoleh sebagai eksponen batas bawah dan batas atas selang kepercayaan bagi ln theta ya. Jadi yang kita peroleh sebelumnya itu adalah batas bawah dan batas atas selang kepercayaan untuk ln theta ya. Jadi kalau theta-nya ya dieksponenkan masing-masing batas tersebut. Berikut ini adalah tabel kontingensi 2x2 ya, dari peubah jenis kelamin sebagai peubah X dan kesetujuan ya, peubah Y, kesetujuan terhadap kebijakan tertentu ya. Ini apa saja. Jadi intinya di sini ada 2 kategori kesetujuan ya, setuju atau tidak setuju ya. Nah, ini tabel ini bisa dihasilkan dari suatu percontohan acak ya. Jadi misalnya kita menanyai 569 responden ya. Di situ dicatat responden itu yang dipilih secara acak seluruhnya ya. Jadi di situ ditanyakan apakah setuju atau tidak setuju, dan dicatat juga dia itu laki-laki atau perempuan ya. Jadi ini summary-nya ya. Jadi ada 104 laki-laki yang setuju, 231 laki-laki yang tidak setuju, ada 136 perempuan yang setuju, dan ada 98 perempuan yang tidak setuju ya. Tapi jadi ini adalah model untuk peluang bersama ya. Nah, tapi ini juga bisa dari suatu percontohan berkelompok ya. Misalnya jadi
percontohan berkelompok itu kita menanyai 335 laki-laki. Nah, di antara 335 laki-laki itu ada di antaranya yang setuju dan ada yang tidak setuju ya. Ada 104 yang setuju dan ada 231 yang tidak setuju. Juga ditanyai terhadap perempuan ya. Ada 234 perempuan lalu ditanyai setuju atau tidak setuju. Nah, jadi ini peubah jenis kelaminnya fix ya. Sedangkan peubah kesetujuannya adalah acak bersyarat ya. Jadi Y-nya itu adalah, nah ini nggak masalah peluangnya percontohannya apakah percontohan acak atau percontohan berkelompok. Nah, untuk tabel kontingensi kesetujuan pada jenis kelamin ini, coba Anda tentukan theta dan ln theta. Yang pertama, berapa nisbah odds yang setuju pada kelompok laki-laki atas kelompok perempuan ya. Jadi ini nisbah odds tabel asal ya. Nisbah odds dan ln tetanya Anda hitung nanti ya. Nah, yang kedua, yang setuju pada kelompok perempuan atas kelompok laki-laki ya. Jadi ini yang jadi sentralnya adalah perempuan ya. Kemudian yang ketiga, yang tidak setuju pada kelompok laki-laki atas kelompok perempuan. Kemudian yang keempat, yang tidak setuju pada kelompok perempuan atas kelompok laki-laki. Jadi di sini sebenarnya Anda diminta untuk melihat bagaimana atau membandingkan nilai theta dan ln theta karena perubahan posisi ya, kolom dan baris misalnya. Jadi perhatikan bahwa yang pertama adalah nisbah odd berdasarkan tabel di atas ya, tabel asli ya. Yang kedua adalah nisbah odds tabel tersebut dengan pertukaran baris. Nah, perhatikan nanti ya. Jadi seolah-olah ditukar ya barisnya. 1 jadi 2, 2 jadi 1. Yang ketiga adalah nisbah odds tabel terhadap nisbah tabel dengan pertukaran kolom ya. Jadi yang tidak setuju ke depan, setuju ke kanan ya, ke belakang. Nah, yang keempat adalah nisbah odds tabel tersebut dengan perputaran tabel. Nah, selanjutnya Anda bisa buat juga selang kepercayaan bagi ln odds. Ya, ln odds bagi ln odds setuju kelompok laki-laki atas kelompok perempuan ya. Untuk tabel yang tadi ya, tabel asal berarti ya. Nah, kemudian juga coba Anda cari eksponennya sehingga dapat angka nisbah odds ya. Ya, kemudian coba Anda interpretasikan bagaimana kesetujuan itu, apakah bebas atau tidak bebas ya. Ada kedua peubah tadi ya, jenis kelamin dengan kesetujuan itu bebas atau tidak bebas. Kalau bebas berarti ya setuju atau tidak setuju itu tidak terkait dengan jenis kelamin. Tapi kalau tidak bebas artinya yang setuju pada kelompok laki-laki dan kelompok perempuan berbeda ya. Karena bisa dilihat dari selang kepercayaan nisbah odds-nya. Anda interpretasikan itu untuk menyimpulkan bagaimana keterkaitan antar kesetujuan itu dengan jenis kelamin. Nah, perhatikan bahwa rasio odds adalah hasil kali antara resiko relatif ya. Resiko relatif adalah Pi1 per Pi2 kan, dengan 1 dikurangi Pi2 per 1 dikurangi Pi1 ya. Itu rumus dari rasio odds. Nah, dalam kasus Pi1 dan Pi2 yang sangat kecil, mendekati 0,
Maka 1 dengan Pi 2 dibagi 1 dikurangi Pi 1 praktis bernilai 1 ya. Kan 1 dikurangi sesuatu yang kecil ya 1. Artinya ya bagian pengali terhadap resiko relatif itu menjadi 1. Nah, dari sini maka untuk dalam keadaan Pi 1 dan Pi 2 yang sangat kecil, rasio odds praktis sama dengan atau dapat diinterpretasikan sebagai resiko relatif ya. Jadi odds 1 per odds 2 itu sama dengan peluang 1 per peluang 2 ya. Itu terjadi dalam keadaan peluang sukses pada kelompok 1 dan kelompok 2 atau ya, ada baris 1 dan baris kedua itu adalah mendekati 0 atau kecil sekali. Itu kejadian yang langka berarti ya. Nah, yang terakhir dalam kesempatan ini kita kenal ada dalam penelitian itu ada yang namanya penelitian kendali kasus ya, atau case control study ya. Jadi case control study itu sering dilakukan karena mudah dalam pelaksanaannya. Ya, misalnya dalam misalnya kita ingin meneliti kaitan antara kebiasaan merokok dengan serangan jantung. Ya. Nah, kalau kita ingin melakukan penelitian ini dengan percontohan acak, berarti kita mengambil contoh acak ya. Kemudian kita kategorikan ya, seperti biasa ya. Apakah dia itu terkena serangan jantung atau dan bagaimana kebiasaan merokoknya ya. Nah, tentu ini karena kasus serangan jantung itu langka, berarti nanti N-nya harus banyak ya, harus banyak sekali ya, artinya harus ribuan bahkan baru ketemu kasusnya atau mungkin berapa 1 atau 2 ya, karena itu adalah kasus yang langka ya, cukup langka gitu. Lalu bagaimana dengan kalau dengan penelitian berkelompok ya, berarti kita harus kalau berkelompok berarti kita mencari yang kebiasaan merokok berat dan yang tidak gitu ya. Nah, berarti misalnya ambil 1000 orang yang merokok berat dan yang merokok tidak merokok berat ya, berarti kita amati bagaimana kasus serangan jantungnya. Berarti kita harus tungguin masing-masing responden itu apakah terkena serangan jantung atau tidak. Ya jelas ini penelitiannya tidak ya sulit dan tidak etis, mungkin harus ngawasin orang sampai terjadi serangan jantung gitu ya. Nah, maka yang lebih mudah itu adalah kendali kasus. Jadi mencari kasus-kasus yang terjadi serangan jantung lalu ditelusuri bagaimana kebiasaan merokoknya. Dan itu dibandingkan dengan pasangannya ya, dari ciri-ciri yang sama dan yang kasus serangan jantung ya, misalnya dari umurnya dan sebagainya ya. Kemudian pasangan itu bagaimana keadaan kebiasaan merokoknya. Jadi ini kalau ini berawal dari kasusnya ya. Jadi kasus lalu ditelusuri X-nya, penyebabnya. Ya, jadi seolah-olah penyebabnya bagaimana kebiasaan merokok itu sebagai hal yang berkaitan dengan serangan jantung tadi ya. Nah, dalam penelitian ini kategori peubah bebas Y, peubah bebas itu X ya, ditelusuri berdasarkan kategori peubah respon Y ya. Sehingga peubah respon menjadi fix ya. Karena dia dipilih ya, dipilih secara sengaja. Ya. Sehingga responnya Y-nya yang fix ya, yang tetap.
sengaja ya. Sehingga nanti ditelusuri kebiasaan merokoknya atau perubahan X-nya. Nah, jadi di sini seolah-olah perubahan X itu jadi random kan. Kita nggak tahu nanti ketemu yang serangan misalnya. Apakah nanti kita cek kebiasaan merokoknya ya. Ya atau tidak ya. Kemudian yang tidak mengalami serangan, yang pasangannya dari yang mengalami serangan tadi ya, dengan ciri-ciri yang tertentu ya, nanti ditelusuri. Jadi nanti munculnya dia terserang atau tidak menjadi acak ya. Jadi sini Y-nya jadi fix, X-nya random. Nah, untungnya ya, nisbah odds ini tidak berubah dengan adanya pemutaran ya. Jadi kalau awalnya ubah respon sebagai baris ya, kemudian ubah X sebagai kolom, jadi seolah-olah itu menjadi ya jadi kebalikan. Jadi artinya seolah misalnya tadi kaitannya serangan jantung dengan perubahan kebiasaan merokok, seolah kita mengatakan kita bisa mengatakan pengaruh serangan jantung terhadap kebiasaan merokok, karena tadi yang serangan jantungnya kan fix ya. Nah, meskipun demikian kalau kita dapat odds-nya, jadi odds serangan jantung terhadap merokok itu bisa juga dipandang sebagai odds dari serangan kebiasaan merokok terhadap serangan jantung. Jadi ini semacam ya, rasio odds itu kalau diputar ya tidak berubah ya. Jadi X terhadap Y itu sama dengan Y terhadap X artinya gitu ya. Tahu ya maksudnya? Jadi artinya angka odds itu tidak terkendala dengan bentuk tabel tadi ya. Jadi ini berbeda dengan misalnya sebelumnya selisih peluang ya. Kalau selisih peluang kita nggak punya angka informasi peluang serangan jantung pada berbagai tingkat kebiasaan merokok ya. Juga tidak bisa dihitung resiko relatifnya ya, karena kita tidak punya informasi tentang serangan jantung pada level kebiasaan merokok. Tapi yang ada itu adalah level kebiasaan merokok pada level serangan jantung ya, tidak ya. Nah, jadi ini untungnya dengan nisbah odds itu, angkanya itu bisa diinterpretasikan secara bolak-balik ya. Nah, untungnya lagi dalam keadaan P1 dan P2 yang kecil, yang sangat kecil ya, atau kejadiannya langka ya. Contohnya dari kasus serangan jantung kan langka ya. Nah, nisbah odds ini dapat pula dipandang sebagai resiko relatif ya. Jadi misalnya kita dapat informasi dari suatu penelitian kendali kasus untuk kejadian tadi ya, serangan jantung dengan kebiasaan merokok. Misalnya dapat theta ya. Theta itu berarti resiko relatif serangan jantung yang merokok atas yang tidak merokok gitu ya. Nah, sehingga peluang kita juga bisa mengatakan peluang yang merokok itu adalah theta kali peluang yang tidak merokok. Nah, kalau tetanya 2 misalnya, maka peluang serangan jantung yang merokok itu adalah 2 kali risiko 2 kali peluang terserang jantung yang tidak merokok. Nah, sebagai bahan latihan barangkali ya. Jadi di sini di bawah ini ada tabel hasil penelitian kendali kasus pasien serangan jantung dalam kaitan dengan status perokok
atau pernah merokok berat ya. Nah, ini tabelnya ya. Jadi di sini ada 275 pasien serangan jantung. Nah, kemudian bersama dengan berpasangan dengan yang serangan jantung itu dicari juga 551 yang tidak terserang jantung ya. Nah, kemudian di situ baru ditelusuri pada yang pasien serangan jantung itu ditelusuri apakah dia itu perokok atau pernah perokok berat ya atau tidak ya. Jadi pasien yang serangan jantung ditanya atau ditelusuri kebiasaan rokoknya, yang tidak mendapat serangan jantung juga ditelusuri yang kebiasaan rokok dan apa ya atau tidak. Nah, ini berarti ya memang suatu penelitian kendali kasus ya. Dari tabel ini Anda bisa tentukan rasio odds-nya ya. Rasio odds, kalau tabel aslinya, tabel ini kan kelihatannya rasio odds pasien serangan jantung, ya, rasio odds serangan jantung terhadap kebiasaan merokok ya. Tapi ini juga bisa diinterpretasikan sebagai rasio odds perokok, kebiasaan merokok terhadap kasus serangan jantung ya. Jadi ini tinggal dihitung saja rasio odds-nya ya, dan interpretasinya bisa bolak-balik ya, atau yang mana yang relevan. Sebenarnya yang relevan ya jelas perokok itu atau kebiasaan merokok itu sebagai peubah bebas ya, sedangkan serangan jantung itu menjadi peubah tak bebas. Nah, rasio odds ini atau nisbah odds ini juga bisa diinterpretasikan sebagai resiko relatif ya. Resiko relatif artinya resiko relatif serangan jantung pada perokok dibandingkan dengan yang tidak merokok. Nah, jadi situ perhatikan bahwa kasus serangan jantung baik pada yang ya maupun yang tidak perokok atau pernah perokok berat ya, itu adalah merupakan kasus langka. Jadi Anda bisa interpretasikan rasio odds itu sebagai resiko relatif, dan Anda bisa hitung berapa peluang serangan jantung pada yang perokok berat, berapa kalinya peluang serangan jantung untuk yang tidak merokok ya. Sekian dulu untuk kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.